Terima kasih Mas Aju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun tomat. Saya kasih salam buat Bapak Ibu yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan hiu muter-muter. Belum itu. Itu terakhir nanti. Stoknya udah ada. Saya lihat tadi. Kayaknya Bang Satria yang gitu. Nyari-nyari di Google nggak dapat. Udah dipakai semua. Dia nyarinya foto, Bang. Alhamdulillah, Mas Ajuk, Ketua JKI, Sekjen Nasional, para Pak Menteri yang hari ini diwakili sisa siapa? Gak ada. Rekan-rekan se-Indonesia, Bapak Ibu yang hadir di sini. Ini senior saya tapi sok-sokan jabatan sekretaris di Jawa Barat, Bang Satria nih. Padahal guru saya ini. Gara-gara beliau nih kita dicemplongi lagi kayak ginian. Saya Subhan Daragana baru 20 hari ini Bu diterima oleh teman-teman di Forum CSR Jabar. Ya artinya ada sebagian pengurus yang akan dilantik masih ikut di sini. Setelah akhir kemarin belum ada pertemuan lagi Pak. Jadi menunggu SK ke Pak Gubernur. Kita insya Allah setelah ini akan kita mulaikan rapat. Saya basic di industri media, lama di Kadin, karir di Karang Taruna. Hari ini saya masih jabat amanah Karang Taruna Jawa Barat. Jadi saya diminta untuk paparan, sebetulnya belum banyak ilmunya nih Pak. Saya seminggu ini saya diskusi dengan Bang Satria, dengan Pak Edi. Pak Edi itu ketua lama di Forum CSR Jawa Barat, dengan Pak Kadis Sosial, dengan mitra kerja Karang Taruna yang sudah 8 tahun sustain CSR-nya di Karang Taruna, dan berbagai teman-teman ya. Jadi saya coba untuk simpulkan sebetulnya apa sih masalah besar di Jawa Barat ini. Bapak Ibu juga tahu kami punya gubernur yang marketable Pak, Instagramable lagi. Jadi kita bisa foto selfie belakangnya gubernur kita Pak, dan itu like-nya banyak Pak. Jadi Instagramable tuh grup. Jadi kalau COVID gini orang ngantri Pak, ketemu Pak Kang Emil tuh ngantri memberi bantuan. Tapi beliau cuma kasih waktu hari Senin dan Kamis. Itu ngantri Pak, berlomba-lomba lah kasih bantuan. Perusahaan-perusahaan besar juga Pak, termasuk NGO juga Pak, banyak Pak, luar biasa. Nah ini menurut saya sampaikan kemarin di acara kita di Jawa Barat, ini menurut saya tenaga besar Pak, modal besar buat kita. Tinggal bagaimana kita nih para pengurus punya ruang yang humanis gitu dengan dunia usaha gitu. Boleh buka. Maka hari ini saya mau sampaikan saja ilmu-ilmu yang pernah kita punya, beberapa juga project yang kita pernah lakukan, di combine gitu Pak dengan masukan dari teman-teman di Forum CSR Jabar. Jadi masukan mereka inilah salah satunya. Jadi katanya dirancangnya harus yang seperti Pak Jamal sampaikan, memang harus pentahelik dilakukan. Nah ini selama ini memang kelihatannya di Jabar ini soal isu pentahelik nggak dapat gitu. Jadi kalau sudah jabat ketua pengennya didatangin gitu. Nah, kalau kami di Karang Taruna betul-betul ngedatangin Pak.
Dan kami siapkan proposal, siapkan program, jual gubernur kita, jadi bridge, jadi jembatan, Pak. Dan 8 tahun MAP di Jawa Barat itu mereka kakinya masuk semua, Pak. Dan tidak ada uang sepeser pun yang kita terima. Kita buat 7 rumah belajar anak bintang di 6 kota kabupaten, Pak. 1 tahun itu bisa sampai 600 anak. Dan 3.000 orang tua yang kita libatkan penuh. Jadi proyeknya salah satunya rumah belajar anak bintang, Pak. Yang kemarin dapat awardnya Padma Mitra ya, tahun kemarin. Nah itu MAP di Jakarta, tapi proyeknya di Jawa Barat. Ini akan dilanjutkan dengan namanya Raja Pemuda, Pak. Jadi vokasi. Tahun ini kita mau bikin vokasi. Jadi semua pemuda akan masuk dalam ruang besarnya MAP. Salah satunya. Nah ini akan kita dorong masuk semua ke Forum CSA. Jadi senior-senior saya termasuk Bang Satria dan ketua saya yang lama memang humanis banget, Bu. Dan betul-betul dijaga sekali hubungannya. Sehingga dari MAP kita punya telurnya banyak, Pak. Dan penuh dia lakukan, Pak, dengan sepenuh hati. Maka dibuat report, annual reportnya, monthly, gitu ya, Pak. Dan itu ada rakernya, Pak. Di briefing kita dihadirkan. Jadi memang pola yang dilakukan itu betul-betul pentahelix saya lihat kemarin, Pak. Nah ini yang ke depan kita mau coba mulai sandingkan dengan Forum CSR yang menurut saya jauh lebih besar hanya sekedar punten dari Karang Taruna gitu, Pak. Next, Pak. Nah ini sudah tahu ya, jadi memang ilmunya tadi Pak Jamal sudah lengkap. Jadi ada soal kemiskinan, soal yang 7 hal itu. Boleh. Next. Saya dikasih pesan ini, Pak. Jadi sekarang ini era keberlanjutan, bukan era sumbangan katanya. Jadi kalau sudah mindsetnya sudah begini, menurut saya dunia usaha nyaman aja. Gitu, Pak. Nah, tinggal bagaimana kami di Jawa Barat bisa menggerakkan itu, Pak. Kawasan industri di Karawang aja lebih dari 1.000 ya, Pak. Sebut saja Bridgestone, Toyota, Hino, Yamaha. Harusnya oleh 10 perusahaan aja sudah beres tuh, Pak, satu Karawang, Pak. Saya punya klien di kantor itu Bridgestone, Pak. Saya tanya sama korseknya, mereka kebanyakan larinya ke Indonesia Timur. Ini akan kita garap nih, Pak, di Jawa Barat. Kebetulan klien saya udah 15 tahun. Saya tanya juga Hankook, karena klien saya juga dari Cikarang. Sama, Pak. Nggak masuk ke Jawa Barat penuh. Malah sedikit kali. Dan lingkungannya juga karena ada di kawasan industri jadi nggak kesentuh. Akhirnya beberapa kami termasuk teman-teman, ya saya sebut saja lah Karang Taruna dan beberapa yang lain, ya akhirnya jadi begitu. Hanya di pinggir pagar saja. Nah ini yang menurut saya harus mulai disentuh secara utuh oleh Forum CSR, terutama di Jawa Barat, Pak. Dengan kekuatan yang luar biasa, Pak. Apa sih yang nggak ada gitu, Pak? Dukungan sekarang penuh, Pak. Maka nanti mohon doa aja dan mohon dorongan nih dari Pak Sekjen dan Ketua Umum beserta Kemensos. Bagaimana Jawa Barat siap menjadi pilot project, Pak. Yang tadi disampaikan oleh Pak Jamal, gitu. Jadi membangun CSR-nya lebih berkembang gitu, Pak. Punya. Next. Bahasa ini disebut sustainability is point-nya ini. Jadi keberlanjutan ini menjadi poin besar untuk di Jawa Barat nanti ke depan. Jualannya juga ini. Ayo terlibat, ayo sustain, nggak cuma sekali. Buat ibu untungnya, buat bapak untungnya. Bukan buat kami saja, bukan buat itu, tapi buat ibu. Ada ruang besar marketing di situ. Ada take and give-nya buat mereka. Karena yang dilakukan oleh Mandiri, ya, MAP, Indosat di kami nih, Pak, itu jualan beneran kelihatannya
secara looks-nya nggak kelihatan jualan, tapi begitu dia sudah landing, ada produk ya Pak. Dan saya nggak tahan itu, silakan saja. Selama dia juga nggak terlalu frontal untuk jualannya. Nggak mungkin juga itu kalau domik. Nah ini yang kita mau tawarkan ke mereka juga, dampaknya jangka panjang untuk penerima manfaat. Yang tadi Kang Sekjen sampaikan, ada nggak hanya sekedar ngumpulin uang gitu Pak, tapi ini bermanfaat. Beberapa program termasuk Peduli Keluarga Sejahtera, ada rumah sekolah orang tua di Jawa Barat, ini memang luar biasa dampaknya panjang Pak. Sehingga memang buat mereka nyaman jadinya. Nah perusahaan-perusahaan besar yang ada di Jabar, yang lari-lari kemana-mana itu Pak, nggak dapet tuh Pak ruang itu. Selain tidak ada sosialisasi, tidak ada pendekatan yang cakep, yang bikin orang senang gitu. Cuman pendekatan lembar kertas, surat. Nah, akhirnya mereka cari solusi. Next. Memberikan manfaat secara mutualitis. Ini juga titipan mereka Pak. Ini titipan dari mitra kita. Jadi kalau ada manfaatnya secara mutualistis buat mereka juga, mereka katanya mau Pak. Tapi kalau nggak ada, nah mereka cari cara supaya regulatornya diem, dia bisa landingkan anggaran CSR-nya di tempat lain. Lanjut Pak. Next. Slide ya, belum ya. Nah, kami akan memberikan ruang kepada dunia usaha untuk terlibat langsung Pak. Baik nanti kita akan buat program yang trigger Pak, menjadi program pacuan saja. Tapi penting gitu Pak, posisi dunia usaha untuk terlibat langsung. Nah ini yang kita ingin diskusikan lebih utuh di Forum CSR Jabar. Bagaimana supaya mereka merasa bahwa oh ya ini pas dengan mereka gitu, dengan program mereka. Nah kita yang membantu Pak, kan di tiap dinas sosial ada PSKS-nya Pak ya Kang ya. Nah menurut saya ini keterlibatan mereka juga dengan data yang mereka punya, apa case-nya gitu Pak, soal kemiskinan, kesenjangan dan lain-lain, ini bisa kita sampaikan kepada mereka. Next. Nah, kalau adanya tolak ukur keberhasilan program, rata-rata para mitra CSR kita nggak akan terlalu susah untuk mau diajak kerjasama. Nah, kalau Jabar bisa menjawab itu, kemungkinan besar Pak, tidak akan sulit Pak mencari proyek-proyek besar yang mereka mau danani dan mereka mau terjun langsung. Nah, yang selama ini saya lihat belum ada. Mudah-mudahan ini kita bisa selesaikan ini. Lanjut. Sistem monitoring yang berkala. Nah, hal-hal begini yang memang diinginkan oleh mereka. Ini titipan semua nih Pak. Saya tulis itu titipan dari mitra semua. Jadi mereka ingin ada monitoring gitu, langsung bersama dengan dinas, dengan para PSKS, dengan Pentahelik lah terutama yang kita masuk dalam forum CSR. Lanjut Pak. Next Pak. Ini supervisi yang lain-lain. Jadi bersama lah Pak. Jadi mereka merasa dihargai keberadaannya. Tanpa harus ada uang yang mampir ke kita. Lanjut. Nah, ini sudah disampaikan di dinas di Jawa Barat dan insya Allah akan full Pak. Pak Kadis, Pak Gubernur juga akan mempermudah, memfasilitasi teman-teman mitra CSR kita yang siap untuk masuk ke ruang persoalan kesejahteraan sosial di Jawa Barat. Insya Allah ini Pak sudah Jawa Barat tidak ada masalah soal ini. Maka next Pak. Nah, jadi kalau pemahamannya yang kita akan mulai terapkan nih di Forum CSR Jawa Barat ini, jadi ini bukan proyek bagi-bagi
keuntungan sosial gitu Pak. Jadi proyeknya harus jelas gitu, dikawal langsung, mereka terlibat, banyak hal yang terlibat. Walaupun mungkin yang dikerjakannya tidak terlalu banyak gitu, mungkin mitranya nggak banyak, tapi jadi mercusuar gitu, jadi project. Nanti kan forum CSR kabupaten atau kota yang bisa memfollow up itu. Kita tidak perlu semuanya digarap, dan nggak mungkin ya Pak, ada 40.000 lebih perusahaan di Jawa Barat Pak, yang gede-gedenya aja Pak gitu. Rasanya 1 tahun 10 tapi menjadi contoh itu sudah lebih dari cukup. Nah kalau sudah hilang hal-hal begini Pak, kita coba hilangkan, nah sudah. Nyaman kita duduk ngopi dengan para korsek, dengan direktur-direktur utama mereka, gitu ya. Jadi untungnya ada di mereka, manfaatnya ada di mereka, bukan sekedar sebuah kewajiban. Ada proses itu. Mangga, next. Ya, ini yang penting harus kita dobrak. Kalau mindset dari pengurus Jawa Barat nanti lebih hebat Pak, antara orang organisasi, orang sosial, dan orang dunia usaha, Pak, dan bagaimana akademis. Nah ini kita satukan menjadi mindset yang humanis, menjadi jualan kita, jualan apa namanya, sosial yang keren. Saya pikir 1 tahun tidak akan terlalu sulit gitu ya, dan mereka bangga gitu. Nanti disambung oleh idenya Mas Sekjen, ada award di tiap daerah. Kemarin juga saya bicara sama Bang Satria, itu perlu dilakukan. Jadi Padma mitranya ada di level Jabar gitu ya. Nanti Bapak Ibu saya undang insya Allah ke Bandung. Insya Allah. Lanjut, nggak banyak lagi sih. Ya, kolaborasi, ini kata kuncinya. Kalau nggak pakai kolaborasi ya berat lah gitu. Jadi pentahelik pemerintah ya, terutama pemerintah usaha, betul, media, termasuk kita di PSKS Pak. Ini yang memang agak langka dieksplor Pak. Jadi kalau Karang Taruna punya apa, ada yang setiap desa, desanya apa, programnya apa gitu Pak. Tentunya tidak sehebat bapak-bapak yang ada di nasional, mereka punya program ya Pak. Nah tugas kita salah satunya mengayakan itu Pak. Jadi kalau cerita di Cikampek ada 10 perusahaan besar yang di pinggirnya Karang Taruna Pak, ya mungkin tidak akan sehebat pemikiran Bapak dan Ibu. Tapi forum CSR menjadi jembatan itu jadi keren Pak. Rata-rata ditanya kenapa enggak di desa itu, karena nah proposalnya begitu doang Pak, 17-an, proposal desa, jembatan. Nah ini yang kita harus tembus gitu. Sehingga begitu di sana kebutuhannya apa, kan beda-beda tentunya ya, kayak Pak Jawa sampaikan. Ada satu desa di Karawang Timur Pak, pabriknya gede banget gitu. Ya cukup aja sebulan di sawer 20 juta. Coba kalau dibuat apa gitu di sana ya. Nah apanya ini kan yang kita nggak bisa dapat datanya. Pertanyaannya bagaimana kita bisa dapat data itu gitu. Ya perlu ada platform digital semacam kitabisa.com gitu ya, untuk menyampaikan ide, menyampaikan sesuatu yang perlu untuk digarap. Ya, selanjutnya. Oke, lanjut aja Pak. Sisa 5 menit. Oke, lanjut. Oke. Ya, mudah-mudahan dengan coffee morning, golf bareng gitu ya Pak. Ini upaya-upaya keras kita Pak. Karena mereka ada di sana gitu. Ya kan saya nggak kebayang Pak kalau bicara besar terus bicaranya hanya di kopi gitu. Saya pikir harus mulai ditembus hal itu. Sekali-kali kita bolehlah ngajak mereka kopi bareng dengan Kang Emil sekali-sekali. Tapi banyak kali juga kita harus datang ke mereka. Nah kebetulan kami memang banyak orang media di sana, jadi kelihatannya akan lebih mudah untuk diakselerasi Pak. Kita pasang billboard, kita pasang apa di sana banyak. Saya juga orang outdoor, jadi akan Bapak Ibu akan lebih heboh kalau lihat Jawa Barat, karena akan kita tes supaya dia bangga Pak. Jadi kalau nanti Pertamina support Jabar, kita kasih 5 billboard, 6 billboard gitu Pak.
kita tayangkan. Terima kasih Pertamina, dampingan sama Kang Emil, di atasnya Forum CSR Jabar. Kayak gitu kita mau coba. Selain di medsos dan di di pikiran rakyat atau di media cetak, yang kebetulan sudah masuk juga di kita di Kepengurusan. Ya, next. Nah ini saya titipan dari kepala dinas, ada action katanya forumnya. Action itu maksudnya ada apa gitu, aksi-aksi gitulah maksudnya, aksi-aksi kecil yang terukur gitu, supaya orang tahu kalau ada forum CSR Jabar. Bahasanya mungkin ada komunikasi Pak dengan banyak pihak. Lanjut. Ada event-event kecil katanya harus dibuat. Oke, saya bilang kita buat nanti. Misal dari mulai bantuan provinsi, bantuan apa yang kita kemas tetap di forum CSR, tetapi tetap mengedepankan mitra kita. Jadi biarkan forum CSR-nya yang tidak terlalu besar, tapi mitra kitanya yang besar, biar dia happy gitu. Ya, 2 slide lagi. Ya, sosialisasi CSR yang menurut saya harus mulai dimaksimalkan utuh. Tanpa sosialisasi yang hebat, agak sulit kita punya posisi tawar. Saya belum breakdown dengan tim, tapi kelihatannya ini tidak akan terlalu sulit. Belajar dari pengalaman kemarin kita menggarap di Kadin dan di Karang Taruna. Jadi ada media mainstream, ada digital, ada dunia, ada yang outdoor dan segala macam. Satu lagi mungkin. Nah, terakhir award. Ya. Dan yang terakhir ini titipan dari teman-teman pengurus lalu. Next, Kang. Beberapa capaian teman-teman luar biasa menurut saya. Tinggal tadi bagaimana dikemas, dikomunikasikan supaya orang lebih tahu. Tahun 2015-16 teman-teman di Forum CSR Jabar sudah mengkapitalisasi gitu ya. CSR-nya 4,3 miliar. Iya Pak. Ya banyak ya Pak. Alhamdulillah. Next. Tahun 2016-2017 4,6 dengan 7 mitra. Tapi kebanyakan memang masih BUMD, BUMN. Next. Ini 2018-2019 naik menjadi 5,5 miliar. Saya pikir itu Bu, Bapak, dari saya yang sederhana ini, maklum belum tercover. Nah ini how to project-nya, kita akan buat logo-logo yang kayak begini menjadi trigger kita. Tidak harus ini Pak, tapi minimal dia tahu bahwa kita serius menangani ini. Jadi kalau dia bilang kami punya dana tapi tidak punya program, baru kita beri. Kami punya dana, punya program tapi nggak punya lahan tempat, kita beri. Gitu. Kami nggak punya dana, nggak punya lahan, nggak punya program, udah kayak kalian. Ini programnya, ini supervisinya. Gitu. Layanan itu yang menurut saya harus dilakukan oleh Forum CSR Jawa Barat supaya forum ini betul-betul menjadi jalan jembatan. Namanya jembatan, kita hadir memang untuk dilewati untuk kepentingan orang lain. Itu dari saya ya. Terima kasih. Ikan hiu muter-muter. See you later gitu.